Di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang bangunan ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Tonton videonya, simak keterangannya. Jika Anda paham dengan keterangan saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Cara merancang bangunan ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Tonton videonya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Inilah manusia tercantik versi on the spot. Di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang bangunan ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Di gambar layar itu adalah gambar ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Di gambar layar itu adalah ruko 5 pintu ya. Itu ada 5 ruko. Di gambar layar itu ada gambar 5 ruko. Di setiap ruko itu ada kamar mandinya. Di setiap ruko itu ada kamar mandinya, KMD itu adalah kamar mandi. Kamar mandi ukurannya itu 2 meter kali 7 meter. Kamar mandi ruko, di setiap ruko itu ada kamar mandi, singkatan KMD adalah kamar mandi. Jadi di setiap ruko itu ada kamar mandinya itu ukuran 2 meter kali 7 meter. Di gambar layar itu adalah gambar ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Di gambar layar, gambar ruko itu ada lingkaran warna merah. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah adalah letak posisi cakar ayam dan kolom. Di gambar layar itu adalah gambar ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu adalah letak posisi cakar ayam dan kolom. Cakar ayam ukurannya itu 80 kali 80, ketebalan cakar ayam itu 20 cm. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah. Jadi lingkaran warna merah itu adalah letak posisi cakar ayam dan kolom. Cakar ayam ukurannya itu 80 kali 80. Jadi cakar ayamnya itu ukurannya 80 kali 80, ketebalan cakar ayam itu 20 cm. 20 cm atau 15 cm. Jadi ketebalan cakar ayamnya itu 20 cm atau 15 cm. Nanti jadi cor bisa 20, jadi cor bisa 25 cm. Sedangkan besar cakar ayam itu ukurannya 80 kali 80 cm. Pembesian cakar ayam itu jarak standarnya itu 15 cm, jarak paling jauh 20 cm. Pembesian cakar ayam jaraknya itu 15 cm, jarak paling jauh itu 20 cm. Besi cakar ayam bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Pembesian cakar ayam bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu adalah letak posisi cakar ayam dan kolom. Untuk kolomnya ini ukurannya 8 kali 12. Untuk kolomnya ini ukurannya 8 kali 12. Bagel kolom bisa menggunakan besi 4 atau besi 6. Sedangkan besi lonjoran kolom itu bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Bagel kolom bisa menggunakan besi 4 atau besi 6. Jarak bagel standarnya itu 15 cm. Jarak bagel paling jauh 20 cm. Sedangkan besi lonjoran kolom bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Di gambar layar itu adalah gambar ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Di gambar layar, gambar ruko terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Di gambar layar, gambar ruko terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis warna biru.
garis warna biru itu adalah letak posisi slope yang pertama. Garis warna biru itu adalah letak posisi slope yang pertama sekaligus slope yang kedua. Garis warna biru itu adalah letak posisi slope yang pertama sekaligus letak posisi slope yang kedua. Slope yang pertama ini ukurannya 15 kali 30. Slope yang pertama, slope yang bawah ini ukurannya 15 kali 30. Bagel slope itu bisa menggunakan besi 4 atau besi 6. Jarak bagel standarnya 15 cm. Jarak bagel paling jauh itu 20 cm. Sedangkan besi lonjoran slope itu bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Besi lonjoran slope bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Nah, jadi slope yang pertama, slope yang bawah itu ukurannya 15 kali 30. Bagel bisa menggunakan besi 4 atau besi 6. Jarak bagel 15 cm atau 20 cm. Sedangkan besi lonjoran slope bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Isi lonjoran besi slope, isi lonjoran besi slope itu isinya 8 lonjor. Jadi slope yang pertama, slope yang bawah, slope yang pertama atau slope yang bawah, ukuran bagelnya itu 15 kali 30. Bagelnya menggunakan besi 4 atau besi 6. Besi lonjorannya harus menggunakan besi 8 atau besi 10. Sedangkan besi lonjoran slope yang pertama atau besi lonjoran slope yang slope bawah ini isinya 8 lonjor. Ini bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Besi slope yang pertama, besi slope yang bawah, besi slope yang pertama atau slope yang bawah ini besi lonjorannya bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Isi besi lonjorannya itu 8 lonjor. Kita lanjut. Di gambar layar itu adalah gambar ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Gambar ruko terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas lagi tentang garis warna biru. Garis warna biru itu adalah letak posisi slope yang pertama dan slope yang kedua. Kita akan membahas slope yang kedua. Jadi garis warna biru itu letak posisi slope yang pertama atau slope yang bawah sekaligus letak posisi slope yang atas. Sekaligus letak posisi slope yang kedua atau slope yang atas. Kita akan membahas slope yang atas. Slope yang atas ini ukurannya 10 kali 10. Jadi slope yang atas ini ukurannya 10 kali 10. Bata atau hebel kan lebarnya itu kan 10. Jadi kita bikin agak lonjong. Jadi jadinya slope yang atas itu 8 kali 12. Jadi slope yang atas ukuran bagelnya itu 8 kali 12. Bagel slope yang atas ini ukurannya 8 kali 12. Bagel bisa menggunakan besi 6 atau besi 4. Besi lonjoran slope yang atas ini bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Isi besi lonjoran slope yang atas itu isinya 6 lonjor. Jadi besi slope yang atas itu ukurannya 8 kali 12. Bagel bisa menggunakan besi 6 atau besi 4. Jarak bagel itu 15 cm. Jarak bagel paling jauh itu 20 cm. Sedangkan besi lonjoran slope yang atas ini bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Isi besi lonjoran slope yang atas ini isinya 6 lonjor. Bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Kita lanjut lagi. Di gambar layar itu adalah gambar ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Di gambar layar, gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Jadi gambar di layar itu gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang gambar yang garis warna merah. Di gambar layar itu gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis yang warna merah. Garis yang ada di gambar yang berwarna merah itu adalah letak posisi pasangan bata atau pasangan hebel double. Jadi pasangan batanya itu ada 2.
karena setiap ruko harus memiliki pasangan bata sendiri-sendiri. Di gambar layar itu kan gambar ruko 5 pintu ya, 5 pintu, rukonya ada 5. Jadi garis yang warna merah itu letak posisi pasangan bata atau pasangan hebel double. Jadi setiap ruko harus mempunyai pasangan batanya sendiri atau pasangan hebelnya sendiri. Jadi garis warna merah itu adalah letak posisi pasangan bata atau pasangan hebel yang double. Setiap ruko harus mempunyai pasangan bata atau pasangan hebel sendiri. Di gambar layar itu adalah gambar ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Di gambar layar tadi sudah dibahas ya, letak posisi lingkaran warna merah itu adalah letak posisi cakarayam dan kolom. Jadi cakarayam dan kolom ini jaraknya ada yang 3,5 meter, ada yang 3,75 meter. Jadi di gambar itu sudah saya beri ukuran jarak-jarak cakarayam 1 dan cakarayam lainnya. Jarak cakarayam 1 dan cakarayam lainnya itu di gambar layar sudah saya beri ukuran. Jarak cakarayamnya ada yang 3,5 meter, ada yang 3,75 meter. Kita lanjut lagi. Di gambar layar itu adalah gambar ruko lantai 1, ruko ukuran 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Ruko yang ada di gambar layar tadi kan rancangannya itu slope-nya 2 ya. Jadi cara pembangunannya itu begini. Cara proses pembangunannya itu begini. Tahapan pembangunannya itu begini. Jadi tanah digali, letakkan cakarayam dan kolomnya. Cakarayam dan kolomnya itu ditata sesuai yang ada di gambar layar. Cakarayam dan kolomnya itu dipasang dalam galian, terus dicor, cakarayam dicor. Habis itu terus dipasang slope yang pertama. Habis cakarayamnya dicor, terus dipasang slope yang pertama, slope yang bawah. Slope yang bawah ini posisinya di atas cakarayam persis. Slope yang pertama ini posisinya di atas cakarayam persis. Slope-nya yang pertama tadi ini ukurannya 15 kali 30. Bagel menggunakan besi 4 atau besi 6. Jarak bagel 15 cm atau 20 cm. Jarak bagel 15 cm atau 20 cm. Terus besi lonjoran slope yang pertama ini bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Besi lonjoran slope yang pertama ini isinya 8 lonjor. Jadi slope yang pertama posisinya di atas cakarayam. Terus slope dicor, dibegestingi, dicor, habis itu dipasang bata atau dipasang hebel, Setiap pemasangan bata atau hebel harus diberi stek. Jadi setiap pasangan bata atau hebel harus diberi stek. Setiap pemasangan hebel dan bata itu harus diberi stek agar pasangan hebelnya atau pasangan batanya itu kuat. Habis itu setelah ketinggian ruko ditentukan mau dinaikkan dari jalan misal semeter, terus slope yang kedua itu dipasang, terus slope yang atas, slope yang kedua ini dipasang. Slope yang atas ukuran bagelnya itu 8 kali 12. Bagel bisa menggunakan besi 4 atau besi 6. Jarak bagel itu 15 cm atau 20 cm. Terus besi lonjoran slope yang atas ini bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Isi besi lonjoran slope yang atas ini isinya 6 lonjor, bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Jadi bibir slope yang atas, bibir slope yang kedua atau slope yang atas ini rata dengan hurukan tanah. Jadi rata dengan lantai ruko. Misal ketinggian ruko mau dibikin 1 meter dari jalan, jadi bibir slope yang atas ini kira-kira rata dengan tanah, dan lantai ruko
lantai ruko itu ukurannya naik dari jalan itu sekitar semeter. Jadi bibir slope yang atas ini rata dengan lantai ruko, dan lantai rukonya itu naik dari jalan kira-kira 1 meter. Kira-kira proses pembangunannya begitu. Kita lanjut lagi. Ruko di gambar layar itu adalah gambar ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Kita akan membahas proses pemasangan bata atau pemasangan hebel, yaitu pemasangan hebel atau bata pada ruko untuk dinding ruko ya. Jadi setelah slope yang atas sudah jadi, dilanjutkan pemasangan bata, dilanjutkan lagi pemasangan hebel atau bata. Dilanjutkan setelah slope yang atas jadi, tanah diuruk, lantai ruko sudah urukan semua, lalu dipasang bata atau dipasang hebel. Saat memasang bata atau memasang hebel, kira-kira ketinggian mencapai 40 cm itu harus diberi stek. Kira-kira saat memasang bata atau hebel, pemasangan bata atau hebel mencapai ketinggian 40 cm, itu harus pasangan bata atau pasangan hebelnya itu harus diberi stek. Terus dilanjut memasang bata atau hebel, setiap mencapai ketinggian 40 cm harus diberi stek lagi. Saat memasang bata atau hebel lagi, setiap mencapai ketinggian 40 cm harus dipasang stek lagi. Itu gunanya untuk kekuatan dinding, untuk kekuatan pasangan hebel atau pasangan bata. Setelah dinding mencapai ketinggian 2,5 meter atau 2 meter, setelah pemasangan bata atau pemasangan hebel ini mencapai ketinggian 2 meter atau 2,5 meter, ini harus diberi ring atau sabuk dinding. Nah, jadi saat memasang hebel atau pemasangan bata ini, pasangan bata atau hebel mencapai ketinggian 2 meter atau 2,5 meter, itu harus diberi ring atau diberi sabuk dinding. Sabuk dinding atau ring ini ukuran begelnya itu 8 kali 12, sama dengan slope yang kedua, sama dengan kolom praktisnya, sama dengan kolomnya, yaitu ukuran sabuk dinding ini ukurannya 8 kali 12. Begel bisa menggunakan besi 4 atau besi 6, sedangkan besi lonjorannya itu bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Kemudian sabuk dinding dicor, kemudian dipasang lagi pasangan bata atau pasangan hebel setiap 40 cm, ketinggian mencapai 40 cm, pasangan hebel atau bata setiap mencapai ketinggian 40 cm ini harus diberi stek. Itu untuk kekuatan dinding, supaya dinding kuat. Fungsi sabuk dinding tadi ya, jadi pasangan hebel, pasangan bata mencapai 2 meter atau 2,5 meter, itu harus diberi ring atau harus diberi sabuk dinding atau ring ya. Itu pemasangan ring atau sabuk dinding itu agar dinding tidak bisa bengkak, agar dinding tidak bisa retak ya. Jadi agar dindingnya itu tidak bisa retak, bengkak, terus sigar. Jadi dindingnya itu tetap kuat. Dindingnya itu tidak bisa retak, tidak bisa bengkak. Dindingnya itu pasti kuat. Kalau diberi ring atau diberi sabuk dinding, maka dindingnya itu tidak bisa bengkak, tidak bisa retak. Jadi dindingnya itu akan sangat kuat sekali. Saat memasang ring, habis memasang ring atau sabuk dinding, sabuk dindingnya dicor, kemudian dilanjutkan pemasangan bata atau hebel. Setiap pasangan bata atau pasangan hebel mencapai ketinggian 40 cm, maka harus diberi stek. Setiap 40 cm harus diberi stek, setiap 40 cm harus diberi stek. Itu agar dindingnya kuat. Terus ketinggian ruko misal mau dibikin 4,5 meter atau 4 meter, lalu dipasang ring lagi ya. Dipasang ring, bagel ring nih ukurannya 8 kali 12. Bagel ring bisa menggunakan besi 4 atau besi 6. Besi lonjoran ring bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Kemudian
ring dicor, lalu dilanjutkan pasangan sopi-sopi. Untuk pasangan sopi-sopi ini untuk pengatapan. Nanti masalah atap Anda bisa tanyakan pada tukang yang mengerjakan ruko, atapnya mau dibikin bagaimana, terus tampak ruko ini mau dibikin bagaimana. Anda bisa konsultasi sama tukang yang mengerjakan ruko ini. Ruko lantai 1, ruko ukuran 5 pintu, ruko lantai 1, ruko 5 pintu, ruko ukuran 7 meter kali 15 meter. Jadi untuk pemasangan atapnya nanti Anda bisa konsultasi sama tukang yang mengerjakan ruko ini nanti. Ini hanya sebagai contoh saja. Masalah atap, masalah tampak ruko mau dibikin seperti apa, Anda bisa tanya sama tukang yang mengerjakan ruko ini. Atapnya mau dibikin seperti ini, bagusnya dibikin seperti ini, tampaknya bagusnya dibikin seperti ini. Untuk masalah tampak Anda bisa cari gambar di YouTube atau gambar di Google. Tampaknya yang bagus dibikin seperti ini. Anda bisa bermusyawarah, rembukan, atau Anda bisa minta masukan dari tukang yang mengerjakan ruko ini. Ini hanya untuk sebagai contoh saja. Oke. Untuk slope yang pertama atau slope yang bawah, itu ukurannya 15 kali 30 cm. Bagel slope bisa menggunakan besi 4 atau besi 6. Jarak bagel itu 15 cm atau 20 cm. Sedangkan lingkaran warna merah ini adalah letak besi lonjoran slope yang bawah. Besi lonjoran slope yang bawah itu bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Isi besi lonjoran slope yang bawah itu isinya 8 lonjor. Jadi posisi pembesian lonjoran slope yang bawah, jadi pembesian besi lonjoran slope yang bawah itu bisa dibikin seperti ini, juga bisa dibikin seperti ini. Anda tinggal milih mau dianam seperti ini atau dianam seperti ini. Kalau dianam seperti ini yang atas kasih 3 lonjor, yang bawah kasih 3 lonjor, kanan kiri kasih 1 lonjor. Jadi besi lonjoran slope yang bawah bisa dibikin di model dianam itu seperti ini, juga bisa dianam juga seperti ini. Anda tinggal milih mau dianam seperti ini atau dianam seperti ini. Kalau dianam seperti ini itu yang atas kasih 3 lonjor, yang bawah 3 lonjor, kanan kiri kasih 1 lonjor 1 lonjor. Besi lonjoran slope yang bawah bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Kita lanjut lagi untuk slope yang atas. Gambarnya seperti ini. Untuk slope yang atas tuh ukurannya 8 cm kali 12 cm. Bagel slope yang atas ini bisa menggunakan besi 4 atau besi 6. Jarak bagel tuh 15 cm, jarak paling jauh itu 20 cm. Lingkaran yang warna merah ini adalah letak besi lonjoran slope yang atas. Besi lonjoran slope yang atas itu bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Besi lonjoran slope yang atas itu totalnya ada 6 lonjor. Jadi gambarnya seperti ini. Ini untuk slope yang atas. Di gambar layar tadi ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom dan cakarayam. Cakarayamnya ukurannya 80 kali 80 cm. Ketebalan cakarayam bisa 15 atau 20 cm. Pembesian cakarayam itu 15 cm. Pembesian cakarayam paling jauh itu 20 cm. Jadi jarak pembesian cakarayam standarnya itu 15 cm. Jarak pembesian cakarayam paling jauh itu 20 cm. Sedangkan ini gambar kolomnya. Untuk ukuran kolomnya itu ukurannya 8 kali 12 cm. Bagel kolom bisa menggunakan besi 4 atau besi 6. Jarak bagel itu 15 cm atau 20 cm. Lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom. Besi lonjoran kolom bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Untuk sabuk dinding dan ring ukurannya sama, yaitu 8 kali 12 cm. Bagel bisa menggunakan besi 4 atau besi 6, sedangkan besi lonjorannya ini bisa menggunakan besi 8 atau besi 10.
Semoga keterangan saya ini bisa bermanfaat untuk Anda. Untuk cakar ayam ya, untuk cakar ayamnya ukurannya kan 80 kali 80 cm. Ketebalan cakar ayam kan bisa 15 cm atau 20 cm. Nanti jadi cor itu bisa 20 cm atau 25 cm. Itu jadi cor. Tebalnya cor cakar ayam itu bisa 25 cm lah. Itu cakar ayamnya boleh dipancang, boleh tidak dipancang. Jadi mau dipancang itu akan lebih bagus, kalau tidak dipancang itu juga tidak apa-apa, soalnya bangunan lantai 1. Seandainya cakar ayamnya mau dipasang itu akan lebih bagus, kalau seandainya cakar ayamnya tidak dipancang itu juga tidak apa-apa. Semoga keterangan saya ini bisa bermanfaat untuk Anda.